Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak berelemen udara ya, atau bertanda udara, air sign untuk periode Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan angel therapy healing ya. Semoga pesan ini memang pesan yang kalian butuhkan atau relate dengan situasi kalian saat ini. Oke. Terapi healingnya. Sakral chakra. You are highly sensitive to chemicals, additive, processed food, and energy right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation, and relationship. Jadi, saat ini kamu sangat sensitif ya, mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi. Nah, terhadap zat-zat adiktif yang menjadikan addiction atau ketergantungan seperti rokok, nikotin, alkohol, drugs, seks, dan lain sebagainya. Intinya yang menjadikan ketergantungan dalam hal yang negatif ya. Kemudian makanan yang diproses ya, seperti makanan instan menggunakan bahan pengawet atau penyedap kayak gitu ya, dan juga energi, kamu peka dengan energi di sekitar kamu. Nah, hargai sensitivitas kamu itu dengan sementara menghindari hal-hal yang bisa membuat kamu sakit ya, contoh ketergantungan ya, ketergantungan rokok pasti ya, ganggu ini ya, apa bisa mengganggu kesehatan gitu kan. Alkohol juga sama, drugs apalagi hindari, dan juga seksual ya. Tentu saja kalau sesuatu hal yang berlebihan itu pasti tidak baik ya, pasti akan mempengaruhi aktivitas kamu juga. Kemudian juga makanan-makanan yang diproses ya, seperti yang aku sebutkan itu tadi, mungkin kamu hindari dulu, karena bisa jadi ketika kita tuh sangat sensitif ya terhadap apa yang kita konsumsi, mungkin bisa sakit perut, bisa pusing, bisa mual gitu ya, bisa mules gitu, bahkan mungkin sampai muntah-muntah gitu kan. Nah, itu terlalu peka ya. Dan jadi hindari hal-hal yang harsh items yang membuat kamu sakit, yang menyakiti kamu. Termasuk juga situasi. Karena selain sama hal-hal tadi, dengan energi yang ada di sekitarmu, kamu juga sangat peka. Jadi kalau misalkan di sekitar kamu ada yang lagi sedih, ada lagi depresi, ada lagi stres, kamu bisa menyerap energi mereka loh, sehingga mengganggu mentalitas kamu juga ya. Jadi kamu sebenarnya nggak lagi punya masalah, kamu nggak lagi sedih, kamu nyerap energi mereka, kamu jadi ikutan sedih, uring-uringan, galau-galau nggak jelas. Nah, itu hindari dulu sebuah situasi ya. Dan juga hubungan ya, hubungan yang toksik, abusive, kasar, apa namanya, kekerasan, manipulatif. Nah, sementara kamu hindari dulu karena kamu sangat peka ya, nanti kasihan di mental gitu loh. Oke, itu untuk pesan untuk angel therapy healingnya. Kita lanjut untuk pesan spiritualnya ya, untuk air sign Libra, Aquarius, Gemini di periode Mei. Maaf ya, air sign aku telatnya aku uploadnya telat ya, ada banyak aktivitas yang lain soalnya. Untuk water sign, earth sign, dan fire sign udah aku upload ya, kalian bisa cari.
ini ya, bisa cari di playlist Earth Sign 2024 atau Fire Sign 2024 atau apa tadi yang udah ya, Water Sign 2024. Oke. Pesan spiritualnya yang pertama, mirror. Who or what is triggering you? Jadi kita berkaca ya. Ingat lagi apa hal-hal yang membuat kita itu ke-trigger, yang artinya sesuatu hal itu bisa bikin kita sedih, bisa bikin kita marah, bisa bikin kita nangis, kecewa gitu, atau emosi gitu. Nah, ini mirror ini kita seperti berkaca. Jadi hal-hal yang men-trigger kamu, otomatis jangan lakukan itu ke orang lain, karena kamu sudah tahu rasanya ya. Misal nih, kamu pernah terhianati, rasanya kan sakit, kecewa ya. Nah, kita berkaca lagi, tahu rasanya, jadi jangan lakukan itu ke orang lain. Nah, itu contoh case aja ya. Intinya sih itu sih, kita berkaca, kita ingat lagi hal-hal yang men-trigger, yang memberikan efek buruk pada kita, jangan lakukan itu ke orang lain. Oke. Next ya, Starseed. What lights you up? Kalian adalah seseorang yang diturunkan ya, atau dihadirkan di bumi ini mempunyai sebuah tugas, memberikan cahaya ya, menebarkan cahayamu. Nah, beberapa mungkin ada yang mempunyai kemampuan starseed gitu ya. Itu kayak sebuah kemampuan yang secara apa ya, spiritual mungkin ya mirip-mirip indigo gitu ya. Mungkin definisinya aja yang berbeda. Intinya sih mempunyai tugas di bumi ini untuk menebarkan cahaya kebaikan gitu ya. Mungkin kamu yang starseed mempunyai beberapa kelebihan ya. Ada yang mungkin bisa baca tarot, ada yang mungkin bisa meramalkan kejadian masa depan, bahkan menyembuhkan orang sakit ya, healer. Nah, ini kamu mempunyai tugas itu di bumi ini ya, untuk menjaga bumi ini, mendamaikan, dan juga membantu orang-orang di sekitar kamu. Nah, mungkin dari kalian Irsen ya, ada yang mempunyai kemampuan ya, share, bagikan cahayamu untuk membantu sesama. Oke, dan bahkan mungkin kalian merasa aku nggak punya kemampuan apa-apa kak, tapi kamu mempunyai apa ya, secara materi mungkin kamu berlebihan. Nah, itu kan juga merupakan apa namanya, media buat membagikan cahayamu gitu, dengan membantu orang-orang yang tidak mampu ya. Oke, aku ambil yang jumping ya. The Great Gathering, ada pertemuan besar. It is all coming together, intuitive hits and soul tribe. Jadi datang bersamaan, intuisimu yang semakin kuat, dan juga teman-teman yang sefrekuensi ya, atau mereka yang orang-orang yang sefrekuensi sama kamu datang secara bersamaan. Nah, otomatis dengan intuisimu yang semakin kuat, menjalani kehidupan sesuai dari petunjuk ya, petunjuk intuisimu, dan juga kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, bahkan bisa jadi mereka adalah keluarga jiwamu ya, sehingga kamu nggak perlu merasa sendiri, dan bahkan bisa bekerja sama, saling support ya, saling memberikan motivasi untuk kebaikan bumi ini. Oke, itu untuk pesan spiritualnya. Aku lanjut ya. Pesan semestanya, apa yang perlu kamu lakukan atau sebaiknya kamu hindari. Untuk air sign Libra, Aquarius, Gemini di bulan Mei. Oke. Ten of Pentacle. Ada rezeki yang berkecukupan, bahkan berlebihan ya. Ada rezeki yang sangat berlebihan kamu akan dapatkan di bulan ini, dan rezeki itu mungkin nggak selalu tentang uang ya, bisa dalam bentuk yang lain. Nah, otomatis
kamu perlu berbagi. Nah, di sini pesannya utamakan dulu keluarga ya, utamakan dulu keluarga kamu, saudara, atau kalau keluarga udah, saudara udah, tetangga gitu, yang terdekat ya, yang biasanya kamu bertemu, berkumpul gitu ya. Dan juga luangkan waktu untuk keluarga. Oke. The Moon ini sinkron dengan pesan ini tadi ya, The Great Gathering, bahwa intuisi kamu semakin tajam, jadi jangan abaikan intuisi yang masuk, dan juga jangan terlalu mendengarkan ego dan juga perkataan atau omongan orang lain yang bisa mempengaruhi intuisimu. Jadi kayak gini, kamu mempunyai suatu tujuan ya, misalkan kamu udah kuat nih merasa intuisimu kamu harus belok kanan gitu, ternyata kamu, orang-orang di luar sana itu rame gitu ya, kamu malah lebih mendengarkan omongan mereka belok kiri. Nah ternyata setelah kamu belok kiri, di situ kamu tersesat. Nah itu ya, jadi ketika kamu mengabaikan intuisimu, ya belum tentu kamu sampai pada jalanmu atau sampai pada tujuan visi dan misi kamu. Ibaratnya kayak kayak GPS ini, intuisimu nih GPS gitu ya, kamu ke arah mana-mana udah bisa sampai pada tujuan gitu. Sedangkan kamu bertanya pada orang lain, bisa orang itu jujur tapi bisa juga orang itu bohong gitu loh. Sama halnya seperti itu ya, kalau kamu dibohongin otomatis kan kamu tersesat. Oke. Kemudian hal yang perlu kamu hindari adalah perdebatan. Perdebatan, argumen, pertengkaran, karena itu bisa menguras energi kamu. Jadi lebih baik jaga energi kamu. Apalagi di sini tadi dari terapi healingnya, kamu lagi sensitif-sensitifnya nih. Jadi hindari pertengkaran ya, hindari argumentasi. Oke, Net of Wands. Lakukan perjalanan. Ya, jadi siapa tahu dalam perjalanan itu ternyata kamu menerima atau mendapatkan suatu manfaat, entah bertemu dengan orang baru, wawasan kamu bertambah, atau mendapatkan inspirasi yang bisa kamu aplikasikan ke usaha atau bisnis atau pekerjaan kamu. Oke. Kemudian Page of Swords ya. Mencari tahu terlebih dahulu ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal atau membuat satu keputusan. Jadi jangan buru-buru ya, kamu observasi terlebih dahulu, cari tahu, cross check kebenarannya. Kamu bisa juga compare ya, supaya nggak menyesal kemudian ya. Bahkan ketika kamu membeli sesuatu, apalagi itu barangnya mahal ya, kamu mesti compare dulu dengan yang lain ya, jangan asal langsung jadi, ternyata beberapa hari kemudian ada informasi atau kamu mengetahui ada yang lebih jauh lebih murah gitu, jadinya kamu nyesel kan. Oke, sama halnya ketika kamu mengenal dengan seseorang ya, bukan berarti kita harus mesti negatif thinking atau suuzon, tapi ada baiknya mesti cek terlebih dahulu tentang kejujurannya dia, atau apa ya yang dia sampaikan atau yang dia omongkan tuh jujur nggak gitu, apa adanya nggak ya. Kita tahu sendiri hari gini ya, ada aja yang bertopeng fake gitu ya, bahkan menipu, jadi hati-hati. Oke, Seven of Pentacles, kamu disarankan untuk menabung ya, walaupun sedikit, sedikit demi sedikit ya, suatu saat kamu akan tahu manfaatnya ya, sedikit-sedikit itu terkumpul ya, ketika ada kebutuhan mendadak suatu saat nanti kamu sudah ada nih dananya, atau at least kalaupun nggak ada kebutuhan apa-apa yang urgent, kamu bisa membeli sesuatu gitu loh. Oke, jadi yang perlu kamu lakukan menabung ya. Next, di sini kita lihat sekarang untuk aku kasih wisdom message ya, atau pesan bijak untuk air sign.
di bulan Mei. Ya, humor. I choose to focus on the lighter side of life. Jadi, kamu disarankan untuk fokusin hal-hal yang ringan-ringan aja dulu gitu, ya. Contoh pekerjaan, ya, kerjakan yang ringan dulu, yang kamu bisa dulu. Jadi kalau itu selesai, at least kamu bisa melanjutkan yang lain. Nah, kalau kamu mungkin yang berat dulu, terus kamu belum ada, udah motong gitu ya, kalau bahasa Jawa ya, atau udah putus asa, atau udah nyerah, atau udah kayak ilfeel, udah nggak ada semangat. Padahal yang lain-lain ringan tuh jadi nggak kepegang gitu. Atau kamu fokus dulu ya, karena kayak duh hidup ini udah berat ya, mungkin kamu bergaul dengan teman-teman yang humoris gitu ya, yang nggak selalu ngeluh, yang nggak selalu gibah, nggak adu, pokoknya nggak toxic lah ya. Jadi fokus dulu untuk hal-hal yang light ya, yang lighter, yang ringan. Kemudian untuk angel guidance ya, apa petunjuk malaikat untuk air sign di bulan Mei ini ya. Oke, cut the cords. Nah, putuskan segala sesuatunya yang menurut kamu toxic, drama, bisa mengganggu kenyamanan kamu. Ini juga sangat sinkron dengan sakral chakra ya, dimana hindari hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan, yang bisa merusak mood kamu, bisa menguras energimu ya. Jadi langsung putuskan aja ya. Ibarat kayak apa ya, benalu tuh kalau misalkan nggak dibabat habis ya, akan terus menjalar. Nah kayak gitu ya, jadi kamu putuskan hal-hal yang toksik ya, untuk menjaga supaya hidup kamu tenang, damai, kemudian juga apa ya, istilahnya nggak menggerogoti kamu gitu loh ya. Oke, yang terakhir pesan inspiratifnya ya untuk air sign ya. Don't look back. I may be feeling nostalgic about several things in my past, but I know I have the power to move forward ya. Aku tahu aku kadang masih merasa suka bernostalgia tentang beberapa hal dari masa lalu ya. Tetapi aku tahu aku punya kekuatan untuk terus move on ya, untuk terus berjalan ke depan. Oke guys, ini pesan spiritual buat Irsan ya yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.